Dua kelompok pemuda tawuran di Jalan Komodor Laut Yosudarso kilometer 20,5 Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok dari kawasan Bom Lama dan lingkungan 2223 saling lempar batu dan petasan. Ratusan warga yang baru selesai sahur dan melaksanakan sholat subuh pun menonton tawuran ini. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan tiba dan meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Warga mengaku kecolongan karena sejak malam hari, warga dan petugas sudah berpatroli mengamankan lingkungan tempat tinggal mereka. Kami mulai dari jam 11 malam, kami captain sudah menjaga di posisi masing-masing. Ya, dari jam 11 sampai jam 2, ya sampai jam 4 kami sahur. Lepas sahur terjadilah sekitar habis sholat subuh terjadilah tawuran itu. Belum diketahui adanya korban dalam tawuran ini. Namun lalu lintas dari Medan menuju Pelabuhan Belawan sempat tersendat selama 1 jam. Adu mulut terjadi antara petugas dengan seorang warga. Warga protes dan tidak mau dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Warga tersebut kedapatan sedang berada di dalam rumah yang diduga menjadi tempat judi togel di Jalan Bunga Dahlia, Kelurahan Raha 3, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara. Polisi yang melakukan penggerebekan menangkap seorang wanita yang diduga bandar togel. Ia diamankan bersama barang bukti berupa buku rekapan, uang tunai sebanyak Rp924.000 dan 2 telepon genggam. Saya kira untuk pengungkapan kasus ini merupakan kewajiban kami, selain tupoksi kami sebagai personel Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas, terutama jika terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan, maka upaya penegakan hukum akan kita kedepankan. Dengan tujuan utama adalah bagaimana kita menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Muna selama pelaksanaan bulan suci Ramadan. Saat ini pelaku RF ditahan di Mapores Muna. Pelaku diancam pasal 303 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan hukuman 10 tahun penjara. Pengamanan akan terus dilakukan, terutama di bulan suci Ramadan. Kisah pilu dialami kakak beradik yang masih di bawah umur di Batam, Kepulauan Riau. Mereka menjadi korban pencabulan seorang pemuda. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengiming-imingi es krim dan bermain game online di ponsel untuk melancarkan perbuatan tidak terpujinya. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlisa Hadi. 25 pelaku balap liar terjaring razia cipta kondisi yang digelar aparat Polresta Padang, Sumatera Barat. Selain balap liar, pelaku juga kerap tawuran hingga membuat warga resah. Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Padang dengan peserta balap liar terjadi di kawasan Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari hasil sweeping dan razia cipta kondisi di beberapa titik rawan, sejumlah pelaku balap liar terjaring. Para pelaku yang terjaring umumnya masih berusia remaja, bahkan diantaranya terdapat remaja perempuan. Diketahui selain terlibat aksi balap liar, mereka juga kerap melakukan aksi tawuran di jalan raya. Tugas menyita kendaraan yang digunakan dalam aksi. Tak hanya itu, petugas juga mendapat kunci letter T dari dalam bagasi motor salah seorang pelaku serta meriam gas. Tiap malam. Apa aja yang mereka lakukan, Bang? Main marcun, main ribut-ribut kayak gitu aja, kadang balap-balap liarin sini tuh.
Sudah resah atau gimana Bang warga di sana? Sangat meresahkan Bang. Sangat meresahkan ya? Sangat meresahkan kali. Biasanya tiap kapan aja Bang mereka main Bang? Ini yang petasan ini mulai bulan puasa ini lah Bulan Bang. puasa ini ya? Nah, 25 pelaku balap liar yang terjaring dalam razia cipta kondisi digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Karena ada potensi-potensi kerawanan daerah yang ada di Kota Padang, yaitu persiapan untuk balapan liar dan juga potensi untuk tawuran. Maka kita lakukan giat razia di beberapa titik di Kota Padang. Selain melakukan penilangan kendaraan, para pelaku juga diberi sanksi sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku ruda paksa belasan santriwati Heri Wirawan. Vonis hukuman mati ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku ruda paksa 13 santriwati Heri Wirawan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Heru Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Selain vonis mati, Heri Wirawan diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta rupiah. Hasilnya adalah hukuman mati. Jadi sesuai dengan tuntutannya Jaksa Penuntut Umum. Mati dilaksanakan itu nanti melalui proses panjang ya. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap nanti yang eksekutornya adalah jaksa. Sebelumnya terungkap Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku meruda paksa muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur. Lebih dari 10 pasangan bukan suami istri terjaring razia penyakit masyarakat saat malam Ramadan. Mereka kedapatan berduaan di kamar hotel dan indekos di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas gabungan mendatangi sejumlah hotel dan indekos di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas menggelar razia penyakit masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di bulan Ramadan. Lebih dari 10 pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia. Mereka dibawa petugas untuk didata dan diberi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. kita harus menghargai ya saudara-saudara kita yang mau menjalankan ibadah puasa, menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan nilai-nilai sosial ya. Jadi kita yang sengaja kita razia adalah pasangan-pasangan yang tidak sah. Seluruh pasangan dipulangkan kepada keluarga setelah didata dan dibina. Sementara di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring operasi prostitusi online oleh Satpol PP. Razia yang digelar di salah satu apartemen di Gunung Putri ini sempat mendapatkan perlawanan. Jangan dengerin ya. Nih, jangan tunjuk-tunjuk, jangan tunjuk-tunjuk. Perlawanan dari pasangan bukan suami istri mewarnai operasi penertiban penyakit masyarakat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pasangan bukan suami istri terjaring razia di sebuah apartemen di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kita ngejelasin, Pak. Tapi bukan gitu caranya, Mendapat perlawanan dari keduanya, petugas membawa paksa dua pasangan. Dalam razia, 5 pasangan suami istri tersebut diduga pelaku prostitusi online yang menjalankan bisnisnya melalui media sosial. Usai didata petugas Satpol PP, pasangan yang terjaring diserahkan ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Menghadapi bulan suci Ramadan, dan kita tidak akan henti sampai menjelang mau puasa dan nanti di pertengahan puasa dan di akhir puasa. Tentunya hari ini cukup lumayan banyak yang kita dapatkan, kurang lebih 500 botol.
Selain mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri, petugas juga menyita 500 botol minuman keras dari sejumlah kafe dan warung yang menjual minuman keras di kawasan Gunung Putri. Tim Buser Naga menggerebek kamar hotel di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari 3 orang yang terjaring, seorang diantaranya merupakan korban anak di bawah umur. Tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah kamar hotel dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar jelang Ramadan. Dalam penggerebekan 2 wanita dan seorang pria terjaring. Diketahui 1 wanita sebagai muncikari dan 1 wanita lainnya adalah korban yang masih di bawah umur. Pelaku muncikari menawarkan jasa esek-esek kepada para pria hidung belang melalui aplikasi percakapan dengan harga Rp1 juta untuk sekali kencan. Guna penyidikan lebih lanjut, semua yang terjaring dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang. Terjadi transaksi prostitusi melalui online WA, sehingga pemesanan mucikari ini melalui WA dan ditransfer. Setelah ditransfer uang sudah kesepakatan dengan konsumen, maka terjadilah praktek prostitusi di suatu perjanjiannya di suatu hotel, dan setelah bertemu baik itu korban dengan konsumennya di dalam suatu kamar, dan kami melakukan penggerebekan. Pelaku muncikari terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang remaja wanita berusia 15 tahun di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terjaring razia pekat yang digelar tim gabungan. 4 pasangan bukan suami istri terjaring, 1 orang positif mengonsumsi sabu usai menjalani tes urin. Petugas gabungan merazia hotel serta penginapan di wilayah Kota Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Petugas mendapati seorang wanita masih di bawah umur bersama teman prianya. Di lokasi lain, 2 pasangan juga terjaring di dalam kamar. Usai kedapatan berduaan di dalam kamar, petugas juga memeriksa tes urin kepada yang terjaring. Hasilnya 1 orang terindikasi positif menggunakan sabu dan dibawa ke kantor BNN Tanah Laut, sementara 5 orang lainnya dibawa ke markas Satpol PP Tanah Laut. Dari 4 pasang di luar pasangan suami istri yang terjalin menginap di salah satu hotel. Jadi dari 4 pasang yang kita jaring tadi, kemudian kita bawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, kemudian kita tanya, kita mintai keterangan, mereka ada 1 pasang yang masih di bawah umur. Tugas mendata pasangan yang terjaring untuk pembinaan. Sementara pasangan yang masih di bawah umur akan diserahkan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanah Laut. Satpol PP Tangerang Selatan amankan sejumlah pasangan mesum di tempat spa di Boulevard BSD. Tempat spa tersebut disegel sementara karena menjadi tempat praktek prostitusi. Sejumlah pasangan mesum diamankan petugas Satpol PP Tangerang Selatan di salah satu tempat spa yang berlokasi di Ruko Golden Boulevard BSD. Awalnya petugas hanya ingin merazia tempat spa tersebut karena melanggar jam operasional di masa PPKM. Dalam razia, selain pasangan mesum, petugas juga menemukan sisa bekas alat kontrasepsi dari dalam bilik kamar. Petugas Satpol PP akhirnya menyegel tempat spa tersebut karena ternyata tidak memiliki izin beroperasi dari Dinas Pariwisata. Nah, pada saat kami memeriksa salah satu tempat, juga kami melihat terapis dan pelanggannya tidak berusaha seperti itu. Makanya, berarti terapis plus ya, Bang? Kategorinya? Ya ini nanti kita cek ya, kita periksa, dan tentunya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Sementara itu selanjutnya 15 terapis dan 6 lelaki hidung belang beserta penanggung jawab spa langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus-kasus sebelumnya, ini merupakan imbauan untuk para orang tua pemirsa agar selalu mengawasi kepada siapa saja anak bergaul. Jangan sampai anak-anak terjebak dalam pergaulan kelam yang bisa membuat masa depannya suram dan terbelenggu dalam dunia prostitusi.
Adik kakak masih di bawah umur dicabuli tetangga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.